Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. BST merupakan program jaring pengaman sosial kepada masyarakat kurang mampu untuk mengatasi krisis sosial ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Kementerian Sosial menggandeng PT Pos Indonesia Persero untuk menyalurkan program BST atau bantuan sosial tunai. Tahun 2020 PT Pos sudah berhasil menyalurkan bantuan sosial tunai dengan realisasi sebesar 97%. Di tahun 2021, pemerintah memberikan kepercayaan kepada PT Pos untuk melanjutkan program BST yang dilaksanakan sejak Januari hingga April 2021. Dengan indeks bantuan sebesar Rp300.000 per KPM per bulan dengan total anggaran sebesar Rp12 triliun. Seperti apa realisasi bantuan sosial tunai ini yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia? Berikut ini telah hadir narasumber di Pos Corner pada kali ini, Bapak Haris Hussein. Beliau adalah Ketua Satgas Program Bantuan Sosial Tunai dari PT Pos Indonesia. Salam sehat Pak Haris. Salam sehat Mbak Febri. Ya Pak Haris, untuk kedua kalinya PT Pos diberi amanah untuk menyalurkan bantuan sosial tunai di tahun 2021 ini. Nah, terkait dengan satuan tugas yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia, seperti apa sih Pak Satgas Bantuan Sosial Tunai dari PT Pos Indonesia ini Pak? Baik Mbak Febri, jadi begini. Ini amanah yang harus kami lakukan dengan baik dan benar dan menyangkut juga akuntabilitas. Ya, karena itu PT Pos Indonesia kembali memandang perlu untuk membentuk satuan tugas ya Mbak Febri. Karena memang tidak mungkin kerja besar ini kami lakukan dari direktorat kami sendiri misalnya, dari subdit direktorat kami sendiri. Karena memang pelaksanaan dari penyaluran bansos tunai ini tidak sesederhana yang kita bayangkan sejujurnya. Mungkin kalau masyarakat melihat bahwa hanya sekedar orang datang ke kantor pos kemudian dibayarkan. Tapi sejujurnya di balik itu ada aktivitas-aktivitas yang kami lakukan dan itu dilakukan oleh lintas fungsi ya. Jadi bukan saja hanya di divisi penyaluran dana tapi juga melibatkan fungsi lain. Misalnya bahwa kami harus melakukan proses penawaran misalnya. Itu melibatkan dari Direktorat Keuangan. Kemudian kita juga menyiapkan aplikasi untuk penyaluran bantuan sosial tunai ini. Sehingga melibatkan fungsi dari sisi teknologi misalnya. Kemudian kita juga ingin ada yang mengawasi pelaksanaan ini. Kita juga melibatkan satuan pengawas intern kita. Jadi semua fungsi yang terkait kita satukan dalam satuan tugas dan ini menjadi tugas kami untuk mengorkestrasi ini semua supaya bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemensos untuk penyaluran bantuan sosial tunai di tahun 2021, Mbak. Oke, berarti ini merupakan kerja yang cukup berat sekali ya Pak ya? Sebenarnya bukan berat Pak, artinya tidak ada yang berat sebenarnya. Kalau kita memang mau melakukannya dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita pingin bukan melihat dari sisi beratnya, tapi kita pingin bahwa pekerjaan ini bisa kita lakukan dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan kepada negara nantinya gitu Pak. Pak, di tahun 2021 indeks penerima bantuan ini pun juga naik Pak, yang tadinya dari 8,6 naik menjadi 10 juta KPM. Nah, seperti apa PT Pos melihat bahwa target ini juga cukup besar Pak. Terus juga ada wilayah-wilayah baru yang mendapatkan bantuan sosial tunai ini Pak. Betul. Baik, jadi gini Mbak, di 2020 sebenarnya kan memang alokasi dari bantuan sosial tunai ini untuk 9 juta penerima. Di mana di awalnya itu dibagi 8 juta untuk PT Pos Indonesia, kemudian 1 juta untuk Himbara.
Walau dalam pelaksanaannya di akhir dari masa penyaluran 2020 itu semuanya dikasih ke PT Pos Indonesia. Cuma memang jumlah penerima itu memang belum sampai menyentuh angka 9 juta ya Mbak ke posnya. Nah sekarang memang pemerintah memutuskan untuk menambah alokasi tahun 2021 menjadi 10 juta. 10 juta. Nah di awal peluncuran pada waktu itu tanggal 4 Januari oleh Pak Presiden Jokowi, itu memang data yang kita terima masih sama seperti tahun 2020 Pak, di kisaran 8 jutaan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah di 9,6 juta. Penambahan ini memang tentunya dari sisi kami ya akan menambah pengaturan-pengaturan lah ya. Tapi kita karena memang sudah menyiapkan aplikasi yang secara teknis bisa mendukung berapapun sebenarnya yang kita diberi amanah. Jadi kita hanya mengatur alokasi dan strategi saja terkait dengan penyaluran. Adapun penambahan-penambahan di daerah-daerah baru ini juga sebenarnya karena memang PT Pos Indonesia tersebar di seluruh kantor, di seluruh tanah air ini, jadi itu pun tidak menjadi isu sejujurnya Mbak. Jadi kita tinggal mengatur, mengalokasikan sesuai dengan yang kita terima datanya dari Kemensos. Oke. Pak, tanggal 4 Januari tersebut memang Jokowi sudah meluncurkan program bantuan sosial tunai. Nah, dari Januari hingga Februari di akhir bulan ini Pak, berapa banyak sih Pak realisasi yang sudah disalurkan untuk bantuan sosial tunai ini untuk seluruh Indonesia Pak? Untuk tahap 1 di bulan Januari, capaian kita memang di 96% Mbak. Ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, di awal peluncuran datanya kan masih sama seperti data di tahun 2020. Tapi capaian kita sebenarnya sudah di 9 jutaan, artinya kalau membandingkan 2020 sebenarnya realisasi kita sudah 100-an gitu ya. Untuk data yang pertama, cuma memang kan data itu tidak masuk secara langsung ya Mbak, bertahap, sehingga terus berprogres. Jadi di penyaluran ini ada ketentuan Mbak tentang masa katakanlah umur KPM itu ada 30 hari. Jadi misalnya untuk yang bulan Januari, kalau yang kita terima di akhir-akhir bulan itu sampai sekarang masih kami salurkan Mbak, gitu ya. Artinya belum saya sampaikan bahwa yang 96% itu belum final gitu Mbak, masih terus akan bergerak gitu ya. Untuk yang tahap 2 yang bulan Februari sampai posisi tadi sore ini jam 16-an itu sudah di angka 95% ya. Dan sekali lagi saya sampaikan kita masih punya waktu untuk bisa mengejar, karena memang target kita bisa sampai 100% ya Mbak. Harapan kita seperti itu. Kita mengerahkan segala sumber daya yang ada kita miliki untuk melakukan berbagai upaya percepatan, terutama kalau akhir-akhir ini ya tadi melakukan pengantaran door to door ya Mbak, supaya kita bisa mencapai 100% itu. Di tahun 2021 di tahap 1 dan tahap 2 PT Pos Indonesia sudah berhasil menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar 96%. Kita masih akan lanjut setelah ini. Kembali di Pos Corner kali ini masih bersama Bapak Hari Susan. Beliau merupakan Ketua Satgas BST dari PT Pos Indonesia. Pak, tadi kita sempat ngobrol mengenai realisasi. Nah, berarti supaya realisasi itu yang ditargetkan oleh Kementerian Sosial mencapai 100%, PT Pos mempunyai berbagai macam cara Pak untuk menyalurkan BST ini, sehingga penyaluran BST ini tepat sasaran, tepat waktu, dan target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial itu bisa tercapai. Seperti apa Pak? Jadi gini Mbak, seperti yang mungkin sudah diketahui oleh khalayak bahwa kita melakukan penyaluran bantuan sosial tunai ini dengan 3 metode ya Mbak. Pertama itu dibayarkan di kantor pos, ya Pak, artinya penerima datang ke kantor pos. Kemudian yang kedua kita melakukan di komunitas, artinya kami yang mengunjungi komunitas-komunitas. Komunitas dimaksudkan di sini misalnya bahwa di satu daerah itu ada penerima sampai dalam jumlah puluhan gitu ya Pak.
Nah, kami yang datang ke sana merapat, kita lokasikan. Kebetulan sekarang ini misalnya sekolah-sekolah pada libur ya, Mbak. Kita juga banyak memanfaatkan sekolah untuk bisa membayarkan ini. Jadi masyarakat yang tadi di desa A misalnya kita kumpulkan di sekolah, itu yang kami maksudkan dengan komunitas. Kemudian yang ketiga kita lakukan dengan pengantaran langsung kepada penerima. Ini memang khusus kita lakukan kepada penerima yang memang sudah lanjut usia, yang sakit, kemudian yang difabel. Tapi khusus untuk yang tahun 2021, kita memang khususnya untuk DKI Jakarta yang dulunya penerima sembako itu tidak mengenal yang dua tadi Mbak ya, dua di awal. Semuanya kami lakukan antaran. Tidak lain tujuan kita untuk bisa membantu memverifikasi kebenaran bahwa memang ini ada penerima ini gitu ya Mbak. Nah, kita tadi saya sampaikan berupaya untuk bisa 100%. Memang kondisi di lapangan tidak seindah yang kita bayangkan. Di wilayah timur apalagi sekarang ini ya Mbak, dengan kondisi ini ada kondisi-kondisi cuaca yang ekstrim gitu ya, dan transportasi yang terbatas untuk daerah-daerah tertentu, sehingga ini memang sesuatu buat kita. Kita perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian termasuk juga pihak angkutan untuk bisa kita menjangkau daerah itu, melakukan penjadwalan gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu strategi yang kita lakukan agar capaian kita, daya serap kita untuk penyaluran ini bisa sampai di 100%. Jadi berbagai upaya kita lakukan, termasuk tadi di beberapa tempat karena kondisi penerapan PSBB atau PPKM, kita juga terpaksa harus melakukan dengan pola antaran. Itu juga kita lakukan. Jadi tidak hanya khusus seperti yang tadi saya sampaikan di awal untuk yang sakit, yang tua, apapun yang difabel. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu karena ada penerapan PSBB dan sebagainya kita lakukan juga untuk percepatan, Mbak. Oke, berarti memang ada juga kebijakan khusus ya Pak ya, melihat misalnya ada beberapa daerah yang masuk ke zona hitam. Nah itu juga berarti memang peran dari PT POS juga berarti menyalurkan bantuan sosial itu dengan door to door Pak? Ya, betul Mbak. Itu kita upayakan seperti itu. Pak, khusus untuk saat ini kan wilayah-wilayah sebagian juga banyak yang terdampak bencana Pak. Nah ini balik lagi tidak mudah bagi PT POS sehingga bantuan ini bisa terrealisasi dengan baik. Nah seperti apa Pak penyaluran BST ini khusus untuk daerah-daerah yang memang saat ini memang tertimpa bencana Pak? Benar Mbak, jadi di beberapa daerah kan kita tahu saat ini sedang ditimpa bencana. Kita ikut prihatin sebenarnya dengan kondisi ini, namun terkait dengan tugas kami tetap menjalankan Mbak. Karena memang kita tahu dalam kondisi seperti itu pasti masyarakat butuh, sangat butuh ya Mbak, sangat butuh. Dan yang saya lihat yang sudah tertanam di kawan-kawan ini ada rasa kebahagiaan atau kebahagiaan tersendiri manakala kita bisa membantu kan Mbak. Jadi saya lihat teman-teman, jadi kita kebetulan selain ada Satgas BST ini Mbak, ada juga Satgas Bencana di PT POS Indonesia ini Mbak. Jadi kita bergandengan tangan Mbak, itu jadi contoh kemarin di Mamuju misalnya, satu hari setelah bencana itu teman-teman dari Satgas Bencana itu sudah bisa membangun tenda untuk bisa membuka layanan pos ya Mbak di sana. Nah kita bersama-sama dengan mereka bahu-membahu dengan tim Satgas Bencana ini untuk bisa membuka layanan tadi, termasuk juga membayar BST ini, karena kita tahu memang kondisi masyarakat kita yang lagi tertimpa musibah itu tentunya membutuhkan support dari kita, tidak hanya support mungkin semangat tapi materi juga. Nah karena itu momen itu kita coba membantu melalui penyaluran BST. Dan tadi saya sampaikan, saya menangkap aura bahwa kebahagiaan tersendiri buat kami pada saat kita bisa membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah untuk menyampaikan menyampaikan bantuan BST tadi Mbak, begitu Mbak. Ya, pemirsa, PT POS mempunyai strategi-strategi khusus sehingga penyaluran BST ini bisa terrealisasi 100%. Kita masih akan lanjut di POS Corner setelah yang ini.
Masih di Pos Corner kali ini dan juga masih bersama Bapak Haris Hussein. Beliau merupakan Ketua Satgas PT Pos Indonesia dalam program bantuan sosial tunai. Pak, berbicara kendala di lapangan. Tadi Bapak sempat bercerita bahwa memang kondisi tertentu memang mengakibatkan memang kesulitan untuk penyaluran tersebut. Bencana, terus juga lokasi khusus untuk daerah-daerah bagian timur. Nah, seperti apa sih Pak PT Pos melihat bahwa kendala ini bukan menjadi tantangan tersendiri dari PT Pos, Pak? Baik, Pak Febri. Jadi gini, Pak, ada semboyan di PT Pos Indonesia, Pak. Itu katanya di zaman penjajahan kami turut berjuang, di zaman pandemi kemarin kami turut berbakti, kemudian di saat bencana kami terus bekerja, di semboyan di kita. Jadi memang kendala itu pasti ada, ya, Pak. Kendala itu pasti ada di lapangan, tapi kami coba melakukan mensiasati ya berbagai problem di lapangan tadi, kendala di lapangan tadi, misalnya terkait dengan bencana. Ya, jadi tadi saya sampaikan kami punya satgas bencana, penanganan bencana, kita bahu-membahu dengan mereka untuk bisa satu hari setelah bencana itu kita bisa buka beroperasi, kita buka kantor darurat kita di sana. Yeah. Karena memang ini sudah menjadi apa ya Pak, menjadi trademarknya kami gitu ya. Dulu kalau ingat dulu tsunami juga ya, yang pertama ada itu kita di sana. Yeah. Nah ini juga begitu di beberapa daerah kemarin yang ditimpa musibah, bencana, kami coba langsung melakukan upaya-upaya supaya kami bisa membantu meringankan, tujuannya meringankan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang tertimpa musibah. Kita membangun kantor sementara kita di daerah-daerah bencana itu, kemudian di samping memberikan bantuan-bantuan yang termasuk dari sisi kami, karena kan memang kalau kita melihat di sana juga ada petugas-petugas kami gitu kan. Yeah. Jadi kita tidak hanya membantu masyarakat, tapi juga membantu tenaga-tenaga pos yang ada di sana. Kemudian kalau kita lihat kan seperti yang tadi terkait dengan penyaluran yang harus kita lakukan, tapi memang kita harus taat juga kepada protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah di sana juga kita menjaga supaya bagaimana sumber daya kami yang ada di tengah bencana itu juga tetap mematuhi itu, dan yang lebih penting juga mereka ya Pak, mereka juga tetap sehat gitu ya. Yeah. Karena kan ini tugasnya tidak mudah dan tidak dalam jangka waktu dekat tapi panjang juga. Nah karena itu kepatuhan teman-teman juga itu menjadi concern kami. Nah karena itu kita juga di lapangan sudah menyiapkan berbagai sarana untuk mendukung supaya protokol kesehatan ini bisa dipenuhi oleh kawan-kawan kami yang berinteraksi langsung gitu ya. Kalau yang misalnya door to door tadi kan supaya mereka juga patuh pada itu, sehingga mereka juga dalam kondisi fit sehingga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Oke, Pak. BST ini kan disalurkan menggunakan aplikasi yang memang salah satu yang dipunyai oleh PT Pos, yaitu PGM, Pak. Ya. Nah, seperti apa Pak sejauh ini dengan adanya penambahan dari indeks total jumlah bantuan sebesar 10 juta KPM itu, Pak? Ya. Jadi sebenarnya seperti saya tadi sampaikan di awal, terkait dengan aplikasi kami sebenarnya sudah cukup teruji ya Pak. Jadi angka 10 juta bukan sesuatu yang luar biasa buat kami, aplikasi kami kita sudah siapkan itu. Jadi memang dalam pelaksanaannya kita sebenarnya terus berupaya agar aplikasi ini bisa tetap terjaga, tidak ada gangguan dalam pelaksanaannya. Nah, jadi kita memang sudah siapkan jauh melebihi dari yang kita sudah dapatkan tugas dari pemerintah 10 juta. Jadi aplikasi kita itu sudah memang diuji sedemikian rupa untuk bisa melakukan transaksi sampai puluhan juta gitu ya Pak. Jadi terkait dengan penambahan alokasi KPM tadi tidak menjadi isu yang berarti lah secara ini ya Pak, terkait dengan aplikasi Posbiro mobile kita tadi. Jadi petugas kita dengan jumlah segitu tidak ada isu lah boleh dibilang gitu. Termasuk untuk wilayah-wilayah bencana itu juga tidak berimpact untuk PGM sendiri Pak, atau seperti apa Pak? Jadi aplikasi kita ini kan memang kita sudah rancang ya Pak, sudah kita rancang sedemikian rupa dengan mode offline juga gitu ya. Okay. Yang penting katakanlah HP yang dipakai oleh teman-teman saya ini pernah online gitu Pak, menggunakan itu.
sehingga pada saat nanti digunakan offline itu nggak ada isu, prosesnya tetap. Pada saat nanti dia ketemu katakanlah jaringan online, dia bisa up naik lagi gitu. Jadi nggak ada isu Mbak di bencana ini. Oke, Pak, kita melihat bahwa akhir-akhir ini dari Kementerian Sosial berharap bahwa misalnya ada penerapan aplikasi Face Recognize, Pak. Nah, PT POS melihatnya seperti apa sih, Pak? Kami melihat begini, Pak. Memang kan isu kita di awal-awal penyaluran ini masalah data ya, Pak. Semangatnya Bu Mensos baru ini kita patut apresiasi, saya pikir. Beliau ingin bahwa memang kita bisa memastikan penerima bantuan ini adalah penerima yang betul-betul berhak gitu ya. Karena memang di awal-awal kita penyaluran kan memang kita temukan kondisi-kondisi misalnya penerima ganda dan sebagainya. Nah, jadi face recognition ini sesuatu terobosan ya yang kita udah siapkan Pak sekarang. Jadi sebenarnya kalau kerjasama dengan Dukcapil itu sudah kita lakukan selama ini karena memang kita melayani yang namanya remitan ya Pak. Jadi remitan itu dari luar negeri itu kita memang akses langsung ke Dukcapil dengan menginput nick-nya ya Pak. Tapi kalau yang sekarang ini face recognition ini foto wajah dari penerima. Iya. Jadi foto wajah penerima, jadi penerima data kita foto, kita kirim ke servernya Dukcapil, nanti akan kembali pesannya bahwa ini 75%, 80% gitu ya. Biasanya 75% ke atas itu berarti orangnya relatif betul gitu ya Mbak. Nah, aplikasi ini sudah kita bangun Mbak, sudah kita uji cobakan dan kita sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Cuma saja saat ini yang kami baru beri akses 100 hit per hari Mbak, 100 hit per hari. Sementara kami sudah pernah melakukan pembayaran sampai 1,3 juta ya Pak. Nah artinya dibutuhkan infrastruktur. Nah karena itu kita kemarin di PT POS Indonesia sudah diputuskan oleh rapat direksi kita akan mengadakan server ini Pak untuk bisa tadi akses sampai 1 juta satu hari itu ya Pak. Untuk per KPM kita siapkan. Mudah-mudahan di awal bulan Maret ini kita bisa meluncurkan aplikasi face recognition ini dalam pembayaran BST Pak. Oke, berarti targetnya kurang lebih di bulan Maret ini penerapan aplikasi face recognition itu bisa dilakukan di program BST ya Pak. Oke, Pak Haris, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya hari ini. Semoga apa yang menjadi target dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar 100% bisa tercapai. Pemirsa, demikian Post Corner kali ini. Sampai jumpa di Post Corner berikutnya. Terima kasih banyak ya Pak. Salam sehat terus.